Demokrasi akan menyampaikan hasil pelaksanaan survei yang sudah kita lakukan kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Dalam artian kita bagi dalam kategori survei pertama dan survei kedua. Maka sesuai dengan program kerja kita yang sudah kita amanatkan di September tahun 2021 untuk pelaksanaan survei, hari ini kita akan menyampaikan hasil yang kita dapat selama pelaksanaan survei tersebut. Maka sebelumnya saya jelaskan bahwa pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Independen Demokrasi ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan merekrut peserta, mengumpulkan data, dan memanfaatkan berbagai metode instrumentasi guna mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perilaku dan preferensi dari sampel individu tentang karakteristik, tindakan, atau pendapat sekelompok orang melalui tanggapan mereka terhadap pertanyaan. Jadi tujuan kami melaksanakan survei di sini adalah untuk memperoleh informasi yang menggambarkan karakteristik dari sampel besar individu yang diminati secara relatif cepat. Maka Independen Demokrasi melaksanakan program kerja ini dengan melaksanakan survei untuk menjemput aspirasi dan keinginan masyarakat terkhusus Kota Pekanbaru dengan menggunakan 2 metode, yakni secara online, karena saat itu di lapangan kita sedang maraknya kasus pandemi COVID, dan juga kita laksanakan secara offline. Agenda ini dilaksanakan survei kita pada bagian pertama itu, yaitu pada tanggal 5 April sampai 31 Mei 2022 itu dilaksanakan secara online dan juga ada beberapa secara offline, dan puncaknya di survei gelombang kedua yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai 15 September 2022 itu dilaksanakan secara offline. Maka beberapa hal yang bisa kami gambarkan hari ini yaitu ialah yang pertama ialah kami mencari preferensi kepada masyarakat mengenai informasi tentang apakah masyarakat mengetahui atau tidak akan terjadi perhelatan pemilihan wali kota. Karena sesuai dengan kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat bahwa masih banyak masyarakat yang saat itu mengira bahwa pemilihan wali kota itu tetap terjadi di tahun 2022. Maka saat itu kami dari Independen Demokrasi memberikan edukasi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, bahwa seluruh pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara serentak di bulan November di tahun 2024. Maka secara tidak langsung Kota Pekanbaru yang menjadi tempat lokasi penelitian survei ini juga akan dipilih wali kotanya di bulan November 2024. Nah, ketika pertanyaan itu digambarkan kepada masyarakat dengan preferensi yang sudah kami bentuk bersama tim dari pengurus Independen Demokrasi, kita memunculkan beberapa nama yang dimana nama-nama itu merupakan aspirasi dari masyarakat ketika kita melaksanakan wawancara dan juga mengisi kuesioner. Akhirnya dari beberapa nama kita merangkum ada 35 nama. 35 nama yang merupakan modal pertama kita ketika kita sudah melaksanakan preferensi kepada masyarakat sebagai bahan persiapan untuk kita turun kepada masyarakat melaksanakan survei. Akhirnya 35 nama itu kita masukkan ke dalam survei Independen Demokrasi. Nah, di mana nama-nama tersebut bisa kita bacakan. Yaitu pertama ada nama Bapak Ayat Cahyadi, itu merupakan wakil wali kota Pekanbaru sejak tahun 2012 sampai 2022, yaitu wakil wali kota Pekanbaru 10 tahun. Yaitu Agung Nugroho, merupakan ketua DPD Demokrat Riau saat ini yang juga mengemban amanah sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Riau. Dr. Irfan Herman yang merupakan wakil sekjen DPP PAN dan juga merupakan anak dari almarhum Herman Abdullah yang merupakan wali kota Pekanbaru 2 periode, yakni Ginda Purnama STMT yang juga merupakan wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru saat ini yang merupakan partai dari Gerindra. Ya, selanjutnya itu ada Parisman Iwan atau disebut dengan Iwan Patah, juga merupakan anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Golkar. Terus ada Dastrayani Didra yang merupakan calon
calon wali kota di tahun 2017 yang juga saat ini masih ada namanya ketika kita terjun langsung ke masyarakat. Terus ya ini ialah Hamdani MSSIP, mantan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, fraksi PKS dengan perolehan caleg di 2019 sebanyak 5.000 suara. Robin P. Hutagalung SH, anggota DPRD Provinsi Riau yang juga merupakan Ketua DPC Pekanbaru PDIP Kota Pekanbaru. Selanjutnya dari unsur perempuan juga ada Ade Hartati Rahmat yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PAN. Selanjutnya ada Muhammad Aulia, anak muda yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Riau, Partai Gerindra. Dan selanjutnya ada Muhammad Rahul SH, hari ini juga diamankan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau yang juga merupakan anggota DPR RI. Selanjutnya ada Aidil Amri adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Dapil Rumbai yang merupakan caleg DPRD Kota Pekanbaru dengan suara terbanyak, yaitu 5.000 suara, 5.000 lebih suara. Selanjutnya yang nama-nama yang disampaikan oleh masyarakat yaitu adalah Insinyur Nofrizal yang merupakan Ketua DPC PAN Kota Pekanbaru yang saat ini juga diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada Taufik Erman, salah satu golongan pemuda yang juga hari ini aktif di AMPG Golkar sebagai Ketua AMPG Golkar yang dimana juga disebut oleh masyarakat. Selanjutnya ada Sofian Siroj Abdul Wahab yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya ada Muhammad Nur NBS SHMSI MH yang merupakan mantan Sekda Kota Pekanbaru yang hari ini juga cukup banyak disebut oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada nama Henry Munif SERKMBA yang merupakan mantan Ketua dari DPW PKS Riau yang juga hari ini memegang amanah sebagai Ketua PKS di Sumatera Bagian Utara sebagai koordinator wilayahnya. Selanjutnya ada Erbarus Oka yang merupakan Ketua HIPMI Kota Pekanbaru yang merupakan unsur dari golongan pengusaha. Selanjutnya ada nama Dr. Insinyur Muhammad Iksan yang merupakan salah satu tokoh akademisi yang juga banyak disebut masyarakat ketika kita turun sebagai bahan persiapan kita untuk melaksanakan survei. Terus selanjutnya ada Dr. Haji Arnita Sari yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau, fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga termasuk tokoh perempuan di Kota Pekanbaru terutama. Selanjutnya ini ada Dapot Sinaga yang merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dapil Rumbai yang dimana cukup banyak disebut dalam jumlah 35 nama yang kami tampung dari Independen Demokrasi. Selanjutnya ada Heri Susanto Abbas yang juga disebut yang juga merupakan Direktur Sarana Pembangunan Riau BUMD di Provinsi Riau. Selanjutnya adalah Masni Ernawati, yaitu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Partai Golkar. Selanjutnya ada Zulkardi, salah satu tokoh pemuda yang merupakan aktif mengadvokasi berbagai permasalahan isu yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau umumnya. Selanjutnya ada Ruslan Tarigan, yaitu mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya ada Fuad Santoso, yaitu salah satu golongan pemuda yang saat ini diamanahkan sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Riau. Selanjutnya ada nama Dr. Priya Budi SIKM, yaitu Kapolresta Kota Pekanbaru yang hari ini menjabat yang juga merupakan anak jati diri asli dari Kota Pekanbaru. Selanjutnya itu ada Datuk Dr. Rizaldi Putra MBA, yaitu Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru yang hari ini juga ada beberapa masyarakat yang menyebut menginginkan beliau sebagai calon wali kota Pekanbaru. Selanjutnya ada Profesor Dr. Insinyur Haji Aras Mulyadi MSc, yaitu saat ini amanahnya sebagai Rektor Universitas Riau yang saat ini juga dianggap mumpuni untuk memimpin Kota Pekanbaru.
Selanjutnya ada nama Profesor Dr. Haji Syafrinali SHMCL yang merupakan rektor dari Universitas Islam Riau, yang merupakan dari salah satu guru besar yang ada di Provinsi Riau, yaitu berlatar belakang akademisi hukum. Selanjutnya yaitu adalah Muhammad Sabarudi yang saat ini diamanahkan sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya ada nama Dr. Haji Nurhamin SPTMA yang merupakan mantan Ketua KPU Provinsi Riau yang hari ini aktif bergerak dalam isu-isu demokrasi dan kepemudaan. Selanjutnya ada nama Haji Muhammad Jamil MAG MSI, yaitu ialah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru saat ini. Terus selanjutnya ada nama Dr. Zulkarnain Kadir SHMH, yaitu salah satu tokoh dari Partai P3 yang saat ini aktif dalam dunia berita ataupun dunia media, dan juga akademisi dan juga sekaligus advokat. Dan terakhir juga ada nama Dr. Junaidi yang merupakan rektor dari Universitas Ancang Kuning yang hari ini juga banyak disebut oleh masyarakat. Maka dengan data-data hal yang demikian, kita melaksanakan survei dalam 2 gelombang yang disebutkan barusan, bahwa dalam proses di lapangan kita menganalisa data tersebut dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama tentu metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Karena dalam proses elektabilitas ini kita menghimpun secara garis koordinasinya, karena kita mengetahui bahwa setiap orang yang ingin menjadi calon wali kota Pekanbaru tentu dia bisa memilih 2 hal, yaitu tentu dengan dukungan partai dan juga dengan jalur perseorangan atau independen. Tapi dalam hal itu kita mengaitkan dan melihat bagaimana prospek ke depan. Akhirnya 35 nama itu kita tawarkan kepada masyarakat, dan hasil dari survei secara online juga sudah kita dapatkan, dan juga beberapa dari offline yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Yakni kalau dalam survei online dari Himpunan Demokrasi, kami mendapatkan ada 615 koresponden yang mengisi hasil survei kita di online itu, yang berlangsung sejak tanggal 5 April 2022 sampai 31 Mei 2022. Itu hari ini memunculkan beberapa nama yang dianggap familiar dan juga dianggap layak untuk memimpin Kota Pekanbaru. Selanjutnya yang kami sampaikan bahwa ada 2 situasi yang cukup menarik yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini, ialah ketika Independen Demokrasi itu melaksanakan survei, itu ada 2 peristiwa politik yang terjadi. Ada suatu peristiwa politik yang terjadi, yakni yang pertama, ketika Independen Demokrasi melaksanakan survei yang pertama, itu Kota Pekanbaru masih dipimpin oleh Bapak Firdaus dan Hayat Cahyadi selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Namun ketika survei kedua yang dilaksanakan 24 Agustus 2022 sampai 15 September 2022, saat ini Kota Pekanbaru dipimpin oleh penjabat dari Kota Pekanbaru itu sendiri, yakni penjabat Wali Kota Pekanbaru itu yakni Bapak Muflihun SAP Bapak Muflihun SSTP MAP. Maka dari hal itu kita melihat ada arus yang berubah ketika kita melaksanakan 2 survei itu. Karena ketika di survei pertama, nama Bapak Muflihun itu tidak sama sekali muncul karena dianggap tidak familiar. Tetapi ketika kita melaksanakan survei kedua, nama beliau begitu drastis meningkat, sehingga beliau menjadi salah satu rekomendasi masyarakat ketika ditanya apakah selain 35 nama ini ada lagi nama calon wali kota Pekanbaru yang saudara minati. Maka dalam kuesioner yang kami terima dan juga survei berupa wawancara yang juga sudah kami lakukan, itu nama Bapak Muflihun selaku penjabat wali kota Pekanbaru itu banyak disebut dan dituliskan di dalam survei kita pada kesempatan hari ini. Maka untuk itu dalam hal ini kami akan menyebutkan
beberapa hal yang menjadi analisa, hipotesa, dan juga kesimpulan di dalam pembahasan survei kami pada hari ini. Yang pertama, kita melihat hari ini masyarakat Kota Pekanbaru merindukan politisi yang benar-benar hadir di masyarakat, tidak hanya dalam proses pemilu saja, tetapi selalu berada dalam lingkup konstituennya, sehingga masyarakat selalu mencari. Maka di dalam survei kami tersebut, ketika ditanya bagaimana kriteria pemimpin yang saudara inginkan sebagai calon wali kota Pekanbaru, sekitar 80% masyarakat Kota Pekanbaru yang mengisi survei tersebut menginginkan bahwa pemimpinnya itu dekat dengan masyarakat. Selalu ada ketika masyarakat itu hadir ketika ada permasalahan dan juga solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Kami juga mencatat bahwa dalam survei kita pada hari ini, tokoh-tokoh yang ada di Kota Pekanbaru itu sangat bergantung kepada partai. Maka dari beberapa nama yang kami sebutkan, 35 nama plus Bapak Muklihun yang ada muncul dalam survei ini, itu rata-rata partai menjadi salah satu background penting mengapa nama tokoh itu disebut. Ini juga menjadi catatan kami di tahun 2022 ini. Berarti suara partai di Kota Pekanbaru masuk dalam tahap elektabilitas calon di tahun 2022. Selanjutnya, anak muda mulai diminati. Namun statistik koresponden memilih karena figur baik, karena anak muda ini dianggap punya pemikiran, punya background yang jelas, dalam artian dia seorang pengusaha, dan juga karena penokohannya atau karena orang tuanya. Nah, jadi berbagai macam yang kita lihat mengapa masyarakat itu memilih seseorang. Salah satunya ialah karena dia pemuda, memiliki ide dan wawasan, juga memiliki modal dalam lingkup ekonominya sebagai seorang pengusaha, dan juga karena orang tuanya, karena yang dulu dianggap orang tuanya pernah berjasa untuk Kota Pekanbaru. Nah, maka kami mencatat ada 2 nama dalam tokoh pemuda hari ini yang cukup sering hadir di dalam proses rekapitulasi dalam survei kami hari ini. Yaitu kami catat ada nama Bapak Barus Oka selaku Ketua HIPMI Kota Pekanbaru, dan Fuad Santoso selaku Ketua DPD KNPI Riau. Tapi ketika kita melihat analisa ini dapat dijual ke publik, tapi dengan pendekatan anak muda dan masih bersih dari track record buruk politisi. Karena 2 nama ini bukan dari partai, dan juga masyarakat mengenal beliau saat ini berdasarkan hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Tidak ada track record buruk yang dapat diemban kepada mereka. Kami bisa mendorong bahwa memang perlu seharusnya ada calon wali kota ataupun wakil wali kota Pekanbaru ke depannya itu berisikan kepada anak muda yang betul-betul cinta terhadap daerah Kota Pekanbaru pada hari ini. Yang juga masih banyak yang memilih sembarang. Dalam survei ini juga masih banyak ketika kita turun kepada masyarakat itu masih banyak yang asal-asalan saja, karena tidak tahu sama sekali. Ketika kita sudah sodorkan nama-nama yang ada, juga masyarakat masih belum tahu siapa nama yang akan dipilihnya. Ketika tahu pun juga dia tidak respect, bahkan tidak memilih untuk tidak memilih di dalam pilihan-pilihan yang sudah kita tawarkan. Masa keterwakilan perempuan masih rendah. Hal ini dibuktikan dalam survei Independen Demokrasi, mengingat banyak perempuan yang memilih calon wali kota itu justru laki-laki, sehingga menganggap bahwa pemimpin untuk wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru itu lebih tepatnya laki-laki dari suara perempuan yang kami catat. Maka dalam hal ini kami juga ingin menyampaikan beberapa hambatan yang juga masih menjadi PR kita bersama, yaitu masih yang pertama tentu kurangnya harus ditingkatkannya edukasi kepada publik bahwa masyarakat masih antipati terhadap proses politik yang terjadi di Kota Pekanbaru. Karena mau tidak mau kita memahami bahwa pemilu
ataupun pilkada pemilihan kepala daerah wali kota Pekanbaru 2024 adalah gerbong awal ketika sirkulasi kebijakan di kota Pekanbaru itu dimulai. Maka hari ini dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru, mari sama-sama kita kuatkan keyakinan kita, pemahaman kita untuk kita bisa memilih calon-calon pemimpin kita ke depan untuk agar daerah kita menjadi yang lebih baik lagi. Maka di akhir kata kami akan menyebutkan 5 nama hasil survei Independen Demokrasi. Ini adalah 5 teratas yang kami rangkum dari 2 metode yang sudah kami sampaikan di awal tadi, yang dimana ini mungkin bisa kami simpulkan kalaulah mungkin hari ini pemilihan wali kota Pekanbaru dilaksanakan, kami berkeyakinan setidaknya 5 nama ini yang akan berpeluang besar untuk menjadi wali kota Pekanbaru di tahun 2022 jika pemilihan ini dilaksanakan pada hari ini. Maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan 5 nama teratas yang merupakan hasil dari survei Independen Demokrasi. Kami mulai dari nomor urut kelima, yaitu ada nama Bapak Muhammad Rahul SH, yang merupakan beliau adalah anggota DPR RI dan juga sekarang diamanahkan sebagai Ketua DPD Gerindra Riau. Hari ini dalam survei Independen Demokrasi beliau mendapat elektabilitas perolehan suara sebesar 12%. Selanjutnya di nomor urut 4 ada Bapak Muhlihun SSTP MAP yang merupakan penjabat wali kota Pekanbaru pada hari ini. Beliau dalam survei Independen Demokrasi mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat melihat dari kinerja beliau yang beberapa bulan ini dianggap baik, mampu memutus birokrasi yang bertele-tele yang dianggap membebani masyarakat. Hari ini beliau mendapat elektabilitas perolehan suara sebesar 16%. Selanjutnya ada nama Dr. Irfan Herman yang merupakan wakil sekjen PAN dan juga merupakan anak dari Herman Abdullah yang merupakan wali kota Pekanbaru 2 periode dan juga merupakan salah satu tokoh pemimpin di kota Pekanbaru. Hari ini dalam survei Independen Demokrasi beliau mendapat elektabilitas perolehan suara sebesar 17%. Yang kedua yakni Agung Nugroho SMM yang merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Riau dan juga sekarang diamanahkan sebagai ketua DPD Demokrat Riau. Beliau dianggap mampu menjadi tokoh dari golongan muda, juga mampu masuk kepada golongan pengusaha dan juga mampu juga dekat dengan tokoh-tokoh agama. Maka dalam survei ini Independen Demokrasi menempatkan beliau di nomor urut 2, peringkat kedua dengan perolehan sebesar 19% elektabilitas perolehan suara. Di nomor urut pertama ada nama Bapak Ayat Cahyadi SSI selaku Wakil Wali Kota Pekanbaru 2012-2022. Masyarakat masih fresh dengan kinerja beliau selama 10 tahun belakangan ini dan dianggap mampu berkomunikasi secara baik dan dianggap bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, terutama masyarakat menengah dan masyarakat bawah. Hari ini dalam survei Independen Demokrasi kita menempatkan beliau di nomor urut atau peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 23%. Baiklah, saya Andi Nurul Khalid mewakili segenap pengurus Independen Demokrasi mengucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu perbuatan. Demikianlah hasil survei yang bisa kami sampaikan pada hari ini semata-mata untuk menyampaikan dan mengawal suara-suara dan keinginan masyarakat terhadap calon pemimpinnya di Kota Pekanbaru di tahun 2020 mendatang. Akhir kata, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Mengawal demokrasi, membangun negeri.